semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat siang kepada seluruh peserta dari Diksi Maraton yang kedua. Ke Bapak, Ibu, Saudara yang terhormat, teman-teman musisi sekalian, perkenalkan, saya Putri Syahaan, selaku Wakil Direktur dari Bidang Pemberdayaan dan Pelatihan FESMI atau Federasi Serikat Musisi Indonesia. Hari ini saya akan berperan sebagai MC di Diksi Maraton yang kedua. Selamat datang di Diksi Maraton sekali lagi, diskusi industri musik dan musisi jilid 2 bertemakan musikpreneur, dan kali ini kita ada di episode memulai karir musisi dan menentukan langkah jitu dari berbagai sisi bersama Om Erwin Gutawa dan Kak Beboy dari Ladies Night. Selamat siang kepada Ketua Umum Bapak Chandra Darusman, Ketua Umum dari FESMI, ada Sekretaris Jenderal dari FESMI juga, Mas Febrian Nindyo, serta Direktur Pelatihan dan Pemberdayaan FESMI, Bapak Joni Maukar, beserta seluruh pengurus lain yang sudah hadir. Selamat datang juga untuk narasumber ada Om Erwin Gutawa dan Kak Beboy, dan ada Kak Jenpi Elsa sebagai moderator pada hari ini. Teman-teman sekalian, webinar ini diselenggarakan oleh FESMI, Federasi Serikat Musisi Indonesia, yang merupakan sebuah organisasi nirlaba independen yang menjadi rumah untuk serikat-serikat musisi yang tergabung di dalamnya, dalam upaya memperjuangkan profesi musisi yang lebih baik dan berkelanjutan atau sustainable. Teman-teman sekalian dapat juga bergabung menjadi anggota FESMI melalui website kami di www.fesmi.id. Dengan menjadi anggota, manfaat yang teman-teman dapatkan adalah konsultasi hukum via website dengan tim relawan hukum dari FESMI, pengunduhan template kontak kerja sama yang bisa dijadikan acuan dalam menyusun kontrak mitra, serta keanggotaan menjadi BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis yang di dalamnya terdapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Webinar ini juga didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia serta POP Hari Ini, Indomusikgram, Musikblast.id, Kala Kolektiva, serta SAPS Indonesia sebagai media partner. Sebelum kita memulai Diksi Maraton, mari kita bersama-sama mengambil sikap sempurna dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Teman-teman dimohon untuk ikut bernyanyi dari tempatnya masing-masing. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai sesi diksinya, izinkan saya untuk membacakan peraturan yang berlaku di dalam webinar ini. Yang pertama, semua peserta diwajibkan untuk menonaktifkan speaker atau di-mute selama webinar ini berlangsung.
Yang kedua, kesempatan bertanya diberikan dengan menggunakan fitur raise hand yang ada pada Zoom, atau bisa menuliskan pertanyaannya di fitur chat. Sesi tanya jawab akan diarahkan oleh moderator. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk bertanya dan aktif berkomunikasi dengan bahasa yang pantas, wajar, dan nyaman untuk seluruh orang yang terlibat. Yang keempat, webinar yang di dalamnya melibatkan bahasa lain selain bahasa Indonesia, kami menyediakan subtitle yang bisa peserta akses dalam fitur closed caption. Yang kelima, admin berhak untuk langsung mengeluarkan peserta yang mengganggu kenyamanan, menyampaikan pertanyaan dan pernyataan dengan bahasa yang kurang pantas. Yang terakhir, ketertiban akan membawa kenyamanan, manfaat, dan kesuksesan untuk kita semua. Mari kita jaga ketertiban dan keamanan kita bersama. Oke, sebelum kita mulai lagi, kita akan mendengarkan dulu kata sambutan dari Bapak Chandra Darusman, selaku Direktur Ketua Umum dari Federasi Serikat Musisi Indonesia. Untuk Bapak Chandra Darusman, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Tentu pertama kita panjatkan puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berkumpul hari ini, semua sehat, semua gembira saya lihat ya. Cuma mungkin beberapa peserta yang masih mati lampu, jadi nggak muncul, tapi saya yakin mereka sehat-sehat semua ya. Oke, pertama adalah sedikit saja, saya nggak akan lama-lama. FESMI itu ya, sebuah kata Putri rumah tadi ya, kalau saya menamakan kapal besar untuk menampung semua musisi. Kita tahu bahwa setiap profesi itu memiliki hak dan tanggung jawab ya. Jadi FESMI ingin mengupayakan hak profesi, sekaligus juga mengingatkan bahwa sebagai profesi musik itu kita mempunyai tanggung jawab kan ya. Nah, di situ kita sebagai wujud dari peduli kita terhadap tanggung jawab adalah kita ingin meningkatkan musisi-musisi muda dalam hal skill-nya maupun juga soft skill-nya. Makanya hari ini maraton kedua dari Diksi kita adakan dengan tema Musikpreneur ya. Jadi kapal besar ini mudah-mudahan didukung oleh semuanya, karena saya rasa kalau kita memiliki kapal besar maka badai sebesar apapun mudah-mudahan bisa kita kita hadapi. Oke, terima kasih kepada teman-teman FESMI yang sudah menyelenggarakan siang hari ini. Ini merupakan pertama dari 7 episode ke depan. Terima kasih kepada Direktur Pemberdayaan, Bung John, dan wakilnya Putri, Siaan, juga Alsa, Febri yang telah dapat mulai menyelenggarakan hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada semua mitra Kementerian Ekraf ya, Kementerian Parekraf, juga kepada mitra-mitra Indomusikgram ya. Juga terima kasih tentu kepada bintang tamu, bintang kita hari ini, Erwin Gutawa, teman saya 35 tahun yang lalu. Sejak 35 tahun lebih ya. Sampai Erwin bosan kalau dengar saya ngomong ini ya. Tapi kalau ketemu Erwin tuh nggak pernah bosan. Kita selalu cari yang kreasi-kreasi aja lah. Jadi kita nggak pernah bosan kalau ketemu. Bahkan sebentar lagi insya Allah kita akan bikin suatu karya yang mengglobal Erwin ya. Mudah-mudahan insya Allah. Juga terima kasih kepada Beboy. Beboy, kita ada sedikit persamaan. Saya ini juga berasal dari kampung Bogor, tapi Bogor Tempo dulu. Kalau kamu ini Bogor Now ya, zaman now. Jadi kita masih punya satu hubungan baik. Demikian teman-teman, dan juga terima kasih tentunya kepada semua peserta yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan dengan itu saya ucapkan bismillah, kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Chandra Darusman untuk sambutan hangatnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke acara utamanya. Mari kita langsung berwebinar dengan tema memulai karir musisi dan menentukan langkah jitu dari berbagai sisi. Untuk itu saya mengundang rekan saya, Jen Pialsa, sebagai moderator untuk memandu Diksi Maraton episode pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Put. Tumben Sama, manggilnya Kak. Jen Pialsa nih, nggak pakai Kak.
Biasanya pakai Kak terus dia, tapi nggak apa-apa. Jadi aku jadi lebih muda lagi kalau dipanggil nama sama dia. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini saya bisa memandu menjadi moderator dalam diskusi yang pastinya penting banget buat teman-teman simak karena sekarang tuh eranya indie ya. Jadi semua kita kerjain sendiri. Nah, tapi kita nggak bisa sembarang indie ya, kita nggak bisa sembarang independen. Kita harus punya bekal untuk kita bisa berproduksi dengan baik gitu dan menentukan strategi-strategi ke depan untuk memulai suatu produksi yang lebih matang lagi. Nah, karena waktu yang terbatas banget, langsung aja ya. Hari ini kita kedatangan 2 narasumber. Yang pertama seorang musisi, bassis keren, terus juga music director, arranger juga, orkestrator, dan juga saksi nikah saya waktu saya nikah kemarin. Ya, ada Om Erwin Gutawa. Halo Om. Halo Alsa, halo semuanya. Om Erwin, ya ampun, kemarin kita baru ketemu ya Om. Om Erwin lagi sibuk banget sebenarnya, cuman alhamdulillah bisa nyempetin banget untuk sharing sama kita-kita di sini. Thank you banget ya Om sebelumnya. Sama-sama, terima kasih. Iya, dan yang kedua kita juga punya narasumber yang gak kalah keren karena musisi yang satu ini itu merajai sektor horeca di Jakarta. Jadi biasanya anak-anak Senoparty, anak-anak Jakarta Selatan pasti kenal lah sama sosok yang satu ini. Ya, langsung aja kita present nih. KB Boy, selamat Halo siang semua, KB Boy. selamat siang. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, semuanya. Semoga KB Boy juga sehat. Amin. Dengar-dengar udah mulai main lagi ya KB Boy ya di kafe iya. ya? Alhamdulillah udah mulai pelan-pelan, udah ada yang mulai, jadi pelan-pelan juga kita bisa nabung lagi. Amin, amin, amin. Semoga nggak kena ini lagi ya, maksudnya jangan sampai ada pandemi yang berikutnya gitu, maksudnya semoga semakin surut gitu. Amin, Oke. amin. Aku sebelumnya mau ngucapin selamat juga nih buat Om Erwin, kemarin singlenya yang berjudul Tak Kuduga tuh keren banget Om. Ya ampun, itu kolaborasi yang sangat oke loh Om antara apa ya, senior dan junior. Musiknya apalagi, wah kalau soal musik mah aku udah nggak berani komentar deh kalau sama Om Erwin. Itu karyanya Om Erwin sendiri ya Om ya? Iya, bikin lagu tahun. Iya. Dan juga ini nih KB Boy juga ngerilis single ya KB Boy ya tahun ini ya? Iya, sama Ladies Night. Kerja sama bareng sama Endah Endresa kemarin. Jadi diproduksi sama mereka. Wah, keren, gitu. keren. Aku udah nonton sih di YouTube dan apa ya, aku dengernya tuh kayak bukan orang Indonesia gitu yang main, kayak beda banget ya. Mungkin teman-teman di sini bisa cek juga di YouTube ada Ladies Night, judulnya Love Light, bisa dicek-cek. Oke, Kak Boy, ini kan waktunya terbatas banget, jadi aku bisa langsung diskusi sama Kak Boy dulu ya. Om Erwin nanti habis KB Boy langsung Om Erwin, tapi ini kita nggak ini kok, langsung aja pokoknya biar diskusinya semakin seru. Atur Alsa. Siap. Ya, oke. KB Boy, ini kan kalau Ladies Night main nih di kafe-kafe di Jakarta itu udah pasti masanya banyak banget. Pokoknya kadang-kadang kayaknya anak muda tuh mau nonton Ladies Night-nya nih, bukan mau ke kafenya gitu. Nah itu kok bisa sih? Maksudnya bisa mencapai hal itu gitu dari Ladies Night-nya sendiri tuh ada kayak trik-trik tertentu atau usaha-usaha tertentu nggak sih yang diproses gitu sehingga bisa kayak gitu, KB Boy? Awalnya itu sedikit cerita sedikit, saya masuk ke Ladies Night itu tahun 2013. Sedangkan mereka itu udah ada di tahun 2012 akhir kalau nggak salah. Jadi vokalisnya keluar, saya gantiin. Dan singkat cerita saya diajakin sama Taufan dulu, basisnya. Dia bilang, mau ikut reguler nggak, Boy? Lagunya apa gitu kan? Motown, funk, sama soul. Wow. Waktu itu saya langsung, wah emang ada yang mau denger di kafe musik kayak gitu kan awalnya. Tapi sebelumnya nih KB Boy sendiri sebenarnya emang suka Motown ya? Tahu lagunya, tahu cuman nggak memperdalam lagunya gitu. Jadi kayak pas pertama diajak, wah tapi bank lagu gua nggak banyak ya untuk Motown. Nggak apa-apa, kita seiring jalan aja kata dia. Nanti gua kasih dengar. Oh, akhirnya
Ladies Night itu emang sampai sekarang, sampai ke menit ini, detik ini, mengusung genre Motown, Soul, dan Funk. Tapi meskipun emang sekarang udah agak melebar sedikit untuk musik-musik populer juga udah ada gitu. Tapi garis besarnya yang mungkin yang tadi Elsa bilang apa trik dan tipsnya gitu. Nah, jadi kita emang mempertahankan itu, mempertahankan warna musiknya. Jadi buat teman-teman sekarang kan banyak banget band cafe ya, banyak banget dan mungkin yang bikin ngebedain Ladies Night ya mungkin dari segi lagunya, dari segi repertuarnya beda-beda mungkin sama band-band teman-teman band-band cafe yang lain. Jadi mungkin yang bikin kangen kadang-kadang nonton Ladies Night tuh lagu-lagunya kan kadang-kadang suka unpredictable nih lagunya apa gitu kadang-kadang gitu. Itu sih mungkin yang bikin ciri khasnya justru ya. Ya, itunya sih lebih ke situnya kita Kadang-kadang mempertahankan kita kan itu. musisi kalau misalnya main musik ini kira-kira ada pendengarnya nggak sih kayak gitu ya? Oh ini pede aja disikat terus pede ya aja, kayak. benar-benar. Karena menurut kita semua musik itu, semua lagu itu kan enak ya. Gimana kita ngedeliverynya ke penonton, mau itu mereka tahu lagunya atau enggak. Kalau misalnya ini kadang-kadang kita suka ada kepuasan sendiri. Mereka nggak tahu lagunya, tapi mereka ikut joget. Itu menurut kita udah wow. Berarti kita seenggaknya sampai untuk menyampaikan ini pesan dari lagu itu tuh apa gitu. Emang lagunya lagu party, lagu joget, mereka ikutan joget gitu. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya lagu itu lagu siapa, lagu apa gitu. Lebih ke situnya sih. Berarti lebih ke performance-nya dan permainannya juga mendukung ya untuk mencapai hal itu ya Kak Bebo ya. Oke. Nah, Om Erwin, sekarang aku mau ke Om Erwin nih. Om Erwin ini kan lulusan arsitektur UI ya Om ya? Iya. Iya kan? Sandra lulusan ekonomi UI itu. Kan Om Erwin bukan yang benar-benar kayak dari kecil yang udah benar-benar kuliah musik terus jadi musisi full time gitu nggak ya Om ya? Jadi benar-benar kuliahnya pun sebenarnya berbeda ya Om ya? Ya. Nah, begitu Om Erwin lulus jadi lulusan arsitektur UI gitu ya. Terus kan Om Erwin terjun full time jadi musisi ya Om ya. Nah, itu ketika Om Erwin memutuskan hal itu untuk terjun full time jadi musisi, itu respon pertama dari keluarga dan orang terdekat tuh seperti apa Om? Ke Om Erwin? Pertanyaannya itu, oke, ya gini. Jadi harus ada latar belakangnya dikit. Jadi saya itu main musik sebenarnya dari SD. Jadi saya main bass udah dari SD. Bahkan saya main band dari SD. Teman band saya tuh Sandy Luntungan, Dodo Zakaria, drama ya, Dodo Zakaria itu teman-teman akrab saya untuk bisa dulu udah ngeband. Jadi emang ngeband tuh udah sebenarnya dari kecil. Memang terus sekolah bahkan setelah lulus SMA saya malah ngeband sama Faris RM tuh bikin band yang namanya Trans. Jadi udah ngeband justru sebelum kuliah gitu. Nah, ketika kuliah arsitektur sebenarnya saya ngejalanin yang namanya jadi musisi sambil kuliah gitu. Bukan jadi musisi setelah lulus baru jadi musisi. Jadi saya udah jadi musisi sebelumnya. Artinya udah sering seneng main lah ya, main bass gitu waktu itu. Nah, tentunya memang waktu kuliah pun banyak pertimbangan. Ini setelah lulus ini mau jadi arsitek apa mau jadi musisi, itu memang walaupun kecenderungannya udah ada, tapi emang saya memutuskannya setelah lulus. Emang akhirnya saya merasa musik tuh lebih tepat buat saya, lebih tepat karena mungkin saya ngejalanin udah dari kecil kan, udah banyak teman, network udah punya gitu. Sementara di arsitek waktu itu saya baru lulus terus nggak tahu mau ngapain, bukan nggak mau paling harus kerja lah ya. Jadi ini emang saya memutuskan jadi musisi full time. Kalau pendapat keluarga, karena keluarga saya tahu dari kecil saya udah main musik, jadi udah nggak masalah. Bukan hal yang mengagetkan. Jangan-jangan juga keluarga besar saya juga tahu paling jadi anak band nih. Gitu. Walaupun kuliah gitu, kira-kira gitu. Jadi nggak ada hambatan, nggak ada. Ya, artinya untuk jadi musisi benar-benar disetujui lah dalam tanda kutip, mungkin didukung gitu. Oleh silakan aja. Apalagi setelah lulus kuliah ya. Gitu. Bahkan saya bikin Karimata tuh saya belum lulus loh. Iya. Gitu. Jadi saya sama Chandra bikin Karimata saya malah belum lulus. Jadi emang profesi musisi saya udah jalanin seketika dari masa sekolah gitu. Bahkan katanya pernah lomba nyanyi ya Om ya? Nah, itu SD. Jadi itu ada lumayan peristiwa kan gini. Kalau kita jadi senang main musik kadang-kadang kan
punya peristiwa-peristiwa penting yang akhirnya menyeret kita gitu ya. Tadinya cuma sekedar hobi, sekedar seneng, gara-gara disuruh sekolah SD waktu itu ikut lomba nyanyi, lumayan dapat juara gitu, akhirnya makin senang. Punya teman bagus nih. Iya, makin senang lagi, sama lama-lama musik tuh udah hobi, tapi udah hobi yang plus gitu, walaupun sambil sekolah gitu. Itu proses yang tadi Om Erwin udah main sama Sandy Luntungan, Faris RM, dan lain-lain, itu yang membuat Om Erwin jadi yakin sama profesi ini ya Om. Jadi karena linknya udah ada gitu dan udah dijalanin dari dulu juga, makanya Om Erwin secara nggak langsung jadi yakin sama profesi sebagai musisi gitu ya Om ya? Iya, gini, saya waktu itu mungkin kalau ngomong profesi kelihatannya ketika saya udah jadi berprofesi musisi, tapi ketika saya waktu sekolah, waktu itu lagi SMA, ikut band SMA, ikut festival, terus ya udah ngejalanin main musik, bikin band dan segala macam, itu kan kita mungkin kalau secara jujur, saya ingat-ingat kayaknya saya nggak mikirin profesi waktu itu. Saya cuma merasa musik ini anak asik banget. Asik banget, cocok sama diri saya karena banyak hal, musik kan banyak hal lah ya, kita bisa berkreasi, kita bisa gaul sama teman, bisa dari gitulah segala macam, kita bisa cari ide dan segala macam, dan saya ngerasa cocok. Jadi waktu menentukan nggak terlalu sebagai profesi, tapi jadi saya bahkan waktu tahun 8 sebelum lulus saya udah jadi music director untuk rekaman. Keren. Jadi saya ngejalanin aja itu untuk bikin album Atik Sibi, Januari Kristi dan segala macam. Jadi emang musik tuh udah mempengaruhi udah menyita mental atau pikiran, akhirnya merasa itu yang paling cocok gitu. Jadi saya udah coba. Jadi akhirnya bulat lah ketika udah mulai dewasa ya, udah bulat jadi profesi. Jadi pokoknya berjalannya waktu akhirnya Om Erwin juga yakin sama profesi ini ya Om ya. Oke. KB Boy, nih aku mau bahas soal influence-nya KB Boy. Soalnya KB Boy ini kalau perform aku perhatiin tuh pasti ada ciri khasnya gitu KB Boy, entah dari suaranya, dari penampilannya, dari gaya narinya. Nah itu soal itu tuh KB Boy emang mencari meriset apa yang cocok buat gue, atau emang KB Boy-nya sendiri yang ngerasa ini gue gitu? Jadi awal sempat berganti-ganti band juga kan gitu, dengan genre yang berbeda gitu kan, sampai akhirnya ketemu sama Ladies Night, terus ketemu sama partner nyanyi yang fashionable juga nih, si Bung Simon ini kan. Ketemu yang bisa dibilang nyentrik ya untuk di atas panggung gitu. Sampai akhirnya belajar untuk pakai baju atau outfit yang di luar biasa aku pakai gitu, biasa saya pakai gitu kan. Akhirnya sampai ke sini akhirnya kayak ini ternyata cocok sama gua ya gitu kan. Cocok juga gitu ya. Akhirnya ya udah, jadi untuk perform yang namanya perform menurut saya harus all out ya, mulai dari penampilan, outfit, mulai dari kita latihan atau prepare yang benar-benar gitu kan, untuk puasin semua penonton yang ada gitu kan. Jadi satu paket sih menurut aku sih gitu. Jadi emang harus begitu. Dan KB Boy kayak udah ini gaya gue pertahanin gitu ya, kayak KB Boy. Iya. Okay. Jadi kalau misalnya rambut gitu, kalau rambut warna-warni ya udah biar gampang dicari aja sama orang kalau di tempat gelap. Oke. Soalnya banyak juga kan musisi di sini yang kayak ya udah gue perform, main gue bagus, tapi sebenarnya dia mainnya diem gini, terus pakai kaos doang, itu kayak gitu ya KB Boy. KB Boy ngejagain itu berarti memang konsep dari Ladies Night-nya sehingga membawa KB Boy menjadi bergaya seperti itu juga ya KB Boy. Iya, betul banget. Jadi emang Ladies Night dari awal kita harus pikirin outfit juga, kita harus pikirin cara main kita. Jadi emang satu paket untuk puasin tempat yang hire kita dan penonton yang nonton kita datang. Karena kan mereka datang juga meluangin waktu mereka, terus spend money juga untuk belanja, minum atau makan gitu kan. Jadi kita harus tetap puasin mereka sih. Itu sih lebih ke situnya. Oke. Berarti lumayan boros juga nih ya beli baju.
Kadang-kadang gini, tapi tapi memang harus di-spend sih, mesti harus dipisahin. Kalau dapat gaji main gitu kan, dapat fee pisahin kali ya gitu ya. Oke, tuh teman-teman penting banget ternyata loh ngejaga penampilan, nggak cuma permainan kita yang keren dan jago, mungkin dari sisi penampilan juga kita harus ngejaga itu. Oke, Om Erwin, balik lagi nih ke Om Erwin. Aku tuh sebenarnya teman-teman ya, sebagai informasi aja, aku sebenarnya sama Om Erwin itu main musik sudah dari aku SMP. Jadi sebenarnya agak aneh juga ya kalau wawancara kayak gini sosok nggak tahu, padahal aku udah tahu jawabannya seperti apa. Jadi sebenarnya Om Erwin ini mungkin teman-teman juga di sini udah tahu ya, kalau mengkonsep suatu produksi musik pasti pengennya tuh nyari sempurna. The art of production kalau kata Om Erwin nih. Nah, Om Erwin, itu sebenarnya bawaan itu tuh emang udah ada dari dulu karena prinsipnya Om Erwin sendiri, atau bawaan karakternya Om Erwin sendiri, atau memang ada trigger tersendiri nih Om dalam perjalanan bermusik Om Erwin, sehingga Om Erwin kayak mindsetnya harus, oke, gue kalau berproduksi harus all out, dan ini karena ini produksi gue akan dilihat seumur hidup sama orang-orang. Kayak gimana Om? Ya, mungkin kesadaran itu munculnya bukan berbarengan, pelan-pelan gitu ya. Pertama kali tentunya ketika kita senang musiknya yang dikulik. Apa aja ya, kalau dulu saya main bass, gimana main bass yang asik dan segala macam. Mungkin kesadaran itu berproduksi ketika saya mulai rekaman di mana ternyata sama kayak si Beba itu benar. Kita kalau jadi musisi memang musik itu sekarang, apalagi sekarang ya, nggak bisa berjalan sendiri. Musik bisa dijadiin satu ini utamanya ya, arus utamanya, tapi ternyata fashion mengikuti, artwork mengikuti, style dan segala macam tren mengikuti. Jadi mau nggak mau kita harus terbuka untuk itu. Nah, kesadaran itu memang ada eskalasinya, konsentrasi ke musik, mulai mikir production ketika rekaman, otomatis sound menjadi menu utama, jadi pemikiran, harus bunyi bass yang kayak gimana, bunyi drum sesuai nyanyinya, sesuai genre yang akan kita main. Ketika saya main dengan orkestra dan sering bikin konser, itu juga makin tinggi kesadaran itu, apalagi terus saya banyak bekerja sama dengan sahabat saya di arsitektur UI, teman kuliah itu Jai Subiakto. Kita gede bareng. Jadi akhirnya dia terus terang Jai itu menambah value terhadap ide-ide kita berdua untuk memberikan suguhan gitu ya. Jadi orkestra saya katakanlah kalau bikin konser pengen Indonesia, berarti kita harus tampilin candi, entah baju orkestra ada segala macam, atau lightingnya. Jadi emang ternyata emang itu jadi penting karena musik ketika kita ditonton itu yang nonton itu panca inderanya nggak cuma kuping aja yang yang harus dimanjakan, tapi matanya juga, mentalnya juga, jiwanya juga. Jadi kita harus setuju banget sama Beboy, semuanya harus kita deliver dengan baik. Walaupun musik itu menjadi komunikator cara kita berkomunikasi yang utama. Artinya musiknya harus keren dulu. Habis itu dia akan meriksa yang lain. Dia akan menikmati yang lain, lightingnya dan segala macam, komposisi panggungnya dan segala macam. Jadi emang kesadaran itu jadi sungguh tinggi karena menurut saya emang musik sekarang nggak bisa berjalan begitu sendiri. Tergantung sih, tapi kalau di industri biasanya harus disertai dengan seni-seni yang lainnya gitu. Oke, maaf ya ada background ini azan. Oke, Om Erwin, berarti Om Erwin ini kan kalau berproduksi, entah itu konser, entah itu bikin album atau segala macam kan kalau menurut aku tuh nggak mungkin B aja, kalau anak zaman sekarang ngomongnya nggak mungkin biasa aja gitu. Selalu tuh ada sesuatu yang bikin orang tuh jadi wah ini keren banget gitu. Nah, kalau dari Om Erwin sendiri nih ngejaga untuk berproduksi seniat dan se-effort itu tuh gimana sih cara ngejaganya? Karena kan gini Om, sekarang kadang-kadang orang tuh lebih mentingin kuantitas daripada kualitas gitu. Jadi kalau udah kenal uang nih, pasti kualitasnya bisa jadi agak turun karena dia pengennya jobnya semua diambil gitu. Nah, Om Erwin tuh ngejaga itu tuh gimana sih Om? Iya, ya tentunya
pastinya karena saya musisi, saya menaruh musik itu menjadi yang saya bilang menjadi sesuatu yang utama dulu. Jadi ketika ide musik harus ada dulu di situ. Entah mau namanya genre, mau namanya apalah ya, improvisasi, jazz, rock dan segala macam itu harus ditempat. Kalau saya tempatkan sebagai satu sajian utama dulu. Jadi ketika main jazz ya jazznya harus keren. Supaya bisa main jazz keren gimana? Ya harus dipelajari jazznya. Ketika mau main orkestra harus keren. Bagaimana supaya bisa menyajikan orkestra yang keren? Ya harus dipelajari, berkomunikasi dengan pemain-pemainan, musisinya, kita pilih segala macam. Nah, ketika ini sudah selesai, kita harus habis itu kita harus mendeliver ke masyarakat. Bentuknya apa? Kalau bentuknya pertunjukan itu berarti kita bekerja sama dengan orang panggung, bahkan katakanlah ada penyanyi, ada bintang tamunya, ada dancernya, ada lightingnya, ada panggungnya, ada segala macam, ada LED dan segala macam. Berarti itu kita harus bukan harus ngerti ya, tapi harus bisa bekerja sama karena musik ini akan terdeliver secara konser atau secara panggung gitu. Nah, tapi kalau beda lagi, kalau musik ini akan kita deliver lewat audio seperti katakanlah digital platform atau CD dulu ya, kaset. Berarti kita harus menyajikan bunyi-bunyian yang sangat standar untuk didengar dengan enak di semua player lah kira-kira gitu. Jadi kita banyak bekerja sama dengan sound engineer, sound mastering, mixing dan segala macam gitu. Jadi menurut saya pertama kali emang musiknya sih sebetulnya, tapi kita memerlukan bukan sekedar gimmick ya. Kalau gimmick kan bisa enggak, tapi ketika musiknya punya nilai-nilai tertentu, punya value tertentu, katakan kita ngomongin soal musik etnik gitu ya, tiba-tiba kita menampilkan seorang penyinden yang keren banget, itu kan udah jadi value kan. Nah, orang ketika udah simpati orang itu, menurut saya itu kita udah dapat simpati dan dapat kesan yang bagus gitu. Jadi emang perlu juga ide selain memainkan musiknya dengan benar, mau orkestra kayak mau rock kayak mau band dan segala macam atau orkes kamar. Ketika musiknya udah benar, kita harus masukin ide-ide out of the box lah, nggak cuma sekedar mainin, kira-kira gitu. Nah, itu akan membawa kita ke ide-ide yang lain berdasarkan buat apa itu musik itu dinikmatinya. Gitu. Oh, berarti Om Erwin ngelihatnya tuh gede ya Om ya, nggak cuma kecil gitu, cuman wah konsep gede gitu ya Om ya. Oke. Nah, aku cuman sedikit tadi. Om Erwin lebih milih kualitas atau kuantitas? Kalau kita punya milih kualitas, nanti kuantitasnya akan menyusul. Mantap Om. Teman-teman ya, quotes of the day. Kalau kualitasnya sudah dijaga, kuantitas akan menyusul teman-teman. Bukan menyusul, akan hinggap ke kita pasti. Otomatis. Keren. Jadi effort itu tidak hasil itu pasti ada effortnya, itu pasti bagus ya Om ya. Oke deh, KB Boy, balik lagi ke KB Boy nih. Yes. Tadi kan kita udah ngebahas ya, Late This Night tuh alirannya Motown. Nah sebenarnya konsep Motown itu kan tadi udah diceritain dari Kak Simon ya kalau nggak salah ya. Nah KB Boy Taufan. Share sedikit sama teman-teman di sini proses pernah nggak diceritain sama Kak Simon proses Late This Night tuh hingga akhirnya menemukan gayanya tersendiri tuh kayak gimana sih? Apakah ada riset-riset tertentu atau memang ya Kak Simon suka ya udah gue mau bikin aja, pokoknya harus bagus, kayak gimana tuh Kak? Dulu itu awalnya karena mungkin Simon hidup di era itu juga ya, di era tahun 70-an gitu ya. Terus Taufan udah agak lawas juga gitu. Lawas juga ya. Oke. Terus udah gitu, mungkin dia kecil denger lagu-lagunya Motown, Soul, Funk, yang gitu-gitu kan. Terus akhirnya di tahun 2012 itu lagi marak banget band cafe tapi akustik dengan kahon atau ya pokoknya akustik lah gitu. Dan musik sama DJ itu lagi marak banget kan ya. DJ itu lagi di mana-mana pokoknya. Waktu itu Taufan sama Simon bikin Late This Night karena kita bikin full band lagi yuk, tapi dengan genre musik yang belum jarang ada di kafe-kafe di Jakarta gitu kan. Terus apa ya? Ya udah kita bikin Motown aja kata dia. Ya kita bawain Marvin Gaye dan segala macamnya, kita bawain Stevie Wonder dan segala lain. Terus akhirnya diajakin satu persatu dan ternyata works. Mungkin
sebenarnya dari dulu banyak banget yang pengen dengerin musik seperti Ladies Night yang untuk dibawain di kafe gitu kan, karena akhirnya ada, ya udah akhirnya kesampaian sampai sekarang dan dipertahanin. Itu sih yang sebenarnya harus kita tetap pertahanin. Oh ya, berarti Soalnya memang takutnya, pure dari Kak Simon ya, maksudnya otaknya awalnya tuh ya. Oke. Iya, sama Taufan gitu. Oke, sama Taufan ya. Oke. Nah ini kan kalau band itu kan kerja sama tim ya, Kak Beboy. Nah selama ini gimana sih strategi Ladies Night sendiri untuk bisa ngejaga kualitas dalam entah itu bermusik tapi dalam tim ya gitu, nggak sendirian gitu, karena kan biasanya ada aja tuh ego atau apalah gitu kan. Nah itu strateginya supaya manajemennya bagus, terus udah gitu cara kita berproduksi dan menampilkan sesuatunya bagus, itu kerjasama timnya tuh elemen-elemen apa aja sih Kak Bebo yang harus kita perhatikan gitu untuk teman-teman di sini juga bisa ada insight gitu. 6 orang dalam satu band itu udah pasti berantem terus isinya. Oh ada berantemnya ya? Waduh. Nah makanya salah satunya juga kita bikin single kayak setahun sekali malah ya jatuhnya, kayak setahun sekali itu lama karena kebanyakan debatnya, kebanyakan maunya. Yang satu pengen kayak gini, yang satu pengen ini, yang satu pengen ini. Nah sekarang kemarin terakhir bikin kan akhir tahun lalu ya, sekarang mau bikin lagi, rencananya mau bikin single di bulan November, lagi produksi juga sama Endah Resa juga sama. Terus nanti rencana di Februari pengen bikin EP. Insya Allah kalau misalnya nggak ada halangan kita mau keluar. Nah itu dia, ya paling tukar pikirannya itu sih, paling tukar pikirannya yang agak susah kalau 6 orang. Jadi emang harus ada satu orang penengah atau orang ketiga nih ibaratnya, kayak kalau kemarin bikin singlenya kan emang sendiri gitu ya. Nah, sekarang ada teman-teman dari Endah Resa yang menjadi orang ketiga, jadi penengah untuk mengkerucuti apa yang 6 orang mau ini nih, 6 orang mau ini. Jadi kita diskusi maunya kayak gini, Beboy maunya kayak gini, Simon maunya gini, Sirhan maunya kayak gini. Akhirnya diomongin ke Endah Resa, mereka yang masukin meramukan dalam satu buah lagunya itu. Itu sih paling. Keren banget tuh teman-teman insight-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya grup yang isinya berantem terus, harus ada orang ketiga. Iya benar. Nah, emang susah kalau nggak. Iya, ini ada pertanyaan dari, jadi kemarin kita buka Q&A di story gitu ya. Kayaknya ini cocok buat Kak Beboy nih. Jadi dia minta insight nih dari Fikri Egacon. Katanya Kak Beboy gini, misal kita punya talent dalam bernyanyi, tapi semacam Instagram kita followersnya sedikit banget, bisa sukses nggak menurut Kak Beboy? Terus kita harus ngapain gitu? Bisa banget ya sebenarnya, itu balik lagi ke yang tadi Om Erwin bilang, kalau misalnya kali punya skill gitu kan, bikin, kalau misalnya punya cover lagu gitu, punya cover lagu untuk soal Instagram, mungkin di-upload aja terus, upload terus, lama-lama orang pasti aware sama apa yang kamu kerjain, percaya deh. Ibaratnya kayak gini, teman-teman saya ada yang YouTube juga kan, itu emang banyak banget yang baru sukses di YouTube-nya itu di 3 tahun kemudian. Tapi untuk upload videonya, untuk apanya segala macam itu beneran terus-terusan. Rajin lama-lama pasti ada namanya usaha atau ikhtiar sama doa, pasti ujung-ujungnya pasti ada hasil kok, percaya deh. Soal followers mah entar juga ada, kalau misalnya ini mah nggak perlu ini, pasti bisa kok insya Allah. Yang penting konsisten, sama konsistensi. Menghargai proses gitu ya Kak Bebo ya. Betul. Jangan kita baru usaha setahun udah nyerah kayak gitu. Itu dia. Benar. Itu dia sih, konsisten. Balik lagi nih ke Om Erwin ya. Boleh ya Om? Boleh dong. Nah Om Erwin ini kan nggak pernah sedikit ya format orkestranya nih Om. Kita ngomongin orkestra sedikit lah Om. Boleh ya Om? Kan Om Erwin pasti formatnya pengennya yang masif, yang gede gitu ya Om. Pernah sih sekali waktu itu format kecil, either big band yang emang brass section doang, atau Crucial Live yang emang dikonsep sedemikian rupa gitu ya Om. Nah itu kenapa sih Om harus kayak begitu gitu? Kenapa Om Erwin kayaknya nggak pernah mau pakai kayak strings quartet yang kecil-kecil gitu? Itu pertimbangan Om Erwin apa, biar kita bisa tahu juga? Iya, setelah saya menggeluti dunia orkestra dari jadi pemain
pemain bass sebuah orkestra itu emang tiba-tiba saya bukan tiba-tiba, jadi saya jatuh cinta sama bunyi-bunyi yang akustik itu ya, bunyi violin, bunyi cello, bunyi timpani, bunyi flute dan segala macam yang alat-alat di orkestra gitu. Jadi sebenarnya notabene itu semua alat-alat akustik ya gitu. Jadi emang saya suka banget lah alat-alat akustik. Nah, terus emang saya senang banget bunyi-bunyi yang besar kalau untuk orkestra atau bunyi-bunyi yang megah lah ya, yang lebar gitu. Nah, kalau pure akustik, emang bunyi-bunyi megah itu emang harus bisa bisa dihasilkan karena pemainnya banyak. Jadi kalau pemainnya cuma 3 orang ya nggak bisa megah orkestra. Kalau synthesizers mungkin bisa kayak keyboard gitu ya, bisa megah dengan stereo, dengan efek-efek tertentu cuma 3 keyboard bisa menghasilkan sesuatu yang megah. Tapi kalau alat akustik ada hubungan dengan jumlah orang, makin banyak makin megah, makin epic lah ya gitu. Nah, jadi emang saya penggemar megah. Nah, kedua sebetulnya saya pengen banget memegang teguh dalam konteks istilah-istilah gitu ya, karena biar bagaimanapun itu istilah itu yang menjadi patokan penonton, sekaligus juga mendidik orang-orang yang mungkin penggemar musik, tapi apa sih bedanya? Kenapa? Jadi kalau Om Erwin bilang Erwin Gutawa Orkestra, yang di konser itu 50 orang, tapi Erwin Gutawa Orkestra di tempat lain cuma 15 orang, bahkan Tolman Trio, walaupun nggak ada yang mengikat istilah itu ya, itu nanti orang jadi bisa kecele, pengen yang 50 orang atau gitu. Jadi Om Erwin saya mencoba untuk konsisten dengan istilah-istilah itu. Kalau saya mau pakai tiup-tiupan, berarti yang keluar ada Erwin Gutawa Big Band. Itu berarti kita main musik agak jazzy dan lebih banyak 5 saksofon, 4 trompet, 4 trombon. Tapi kalau orkestra itu pasti 50 orang, paling sedikit. Bahkan saya pernah main dengan 120 musisi orkestra gitu. Jadi artinya orang akan boleh berharap kalau Erwin Gutawa Orkestra yang main itu boleh berharap itu akan kolosal musisinya. Jadi kalau Crucial Life yang kamu ikutan main itu memang dikonsepkan sebagai combo band plus instrumen tertentu. Nah, dengan begitu ini sebenarnya strategi. Kalau boleh dilihat, kalau kita lihat kan konteksnya ini bagaimana menyusun strategi yang gitu. Ini strategi supaya saya punya posisi di berbagai tempat gitu. Di bagian yang perlu kolosal saya punya tempat karena punya Erwin Gutawa Orkestra. Kalau acara jazz, Java Jazz saya pernah main dengan big band-nya karena emang main tiup. Kalau main yang anak-anak muda di Synchronize Festival dan segala macam, saya main dengan Crucial Life atau main dengan band saya nggak apa-apa. Tapi istilah itu membuat orang punya patokan dan nggak merasa tertipu gitu, nggak merasa. Dan ini sekaligus juga pendidikan untuk semua masyarakat Indonesia karena biar bagaimanapun istilah-istilah yang namanya genre, tadi Bebo bilang ngomong moton, funk, jazz, fusion, rock, alternatif itu kan sebenarnya ada definisinya. Orkestra tuh ada definisinya. Jadi kita nggak boleh acak sembarangan walaupun tiap orang punya hak untuk pakai nama itu dengan cara apapun ya gitu. Tapi dengan begitu kita punya standar umum. Nah, kalau standar umum itu membuat penonton atau audiens Indonesia itu punya patokan gitu. Jadi datang itu festival jazz ya berarti yang kita tonton jazz dong harusnya gitu. Atau ini orkestra berarti pasti banyak musisinya. Kira-kira gitu sih. Oke, berarti jangan sampai mencampur adukan ya. Ntar kita ngelihat ada di wedding katanya orkestra, taunya cuma strings quartet kayak gitu. Itu juga gitu ya. Walaupun itu nggak bisa kita kan nggak ada aturan hukumnya kan nggak apa-apa. Tapi untuk industri keseluruhan harusnya menurut saya perlulah itu nama-nama itu dibikin bukan istilah-istilah itu ada semacam definisi umumnya supaya orang tetap menjaga itu dan semua panitia kita juga musisi akan menjaga supaya semua ada patokannya. Kenapa ada festival orkestra lah? Berarti kan orkestra semua kan gitu kira-kira gitu. Wah, tapi pandemi gini kan semua serba 50%, Om. Apa dipotong. Jadi Om Erwin biasa minimal 50 jadi 25 gitu mau nggak, Om? Mau dong, tapi kan istilahnya nggak bisa orkestra. Oh gitu ya. Ya, jadi kita punya cara akal untuk bisa mensiasati keadaan, tapi dengan tetap menjaga kesakralan, kesakralan istilah-istilah itulah ya. Kan kalau kamu juga pernah main pakai ada Erwin Gutawa Ensemble, berarti kalau ensemble itu emang anggotanya bisa sekitar 20 dan sesuai kebutuhan lah gitu ya.
Wah, itu ilmu baru tuh buat kita semua ya teman-teman ya. Jangan sampai mencampur adukan orkestra, taunya cuma strings quartet, itu jangan sampai. Oke, balik lagi ke KB Boy. KB Boy, gimana siap. pentingnya seorang musisi untuk mengupgrade diri? Karena kan kalau dari aku ya, aku kan misalnya bermain musik dari umur 8 tahun sampai sekarang gitu. Nah, kadang-kadang kan kita kayak aduh mentok nih gitu, gue mau ngapain lagi ya gitu, gue harus gimana lagi. Nah, tips and trick dong dari KBB untuk terus kita bisa mengupgrade diri gitu sebagai performer ya gitu. Paling dekat aja mungkin nanya ke orang terdekat dulu ya, mungkin dari partner kita ngeband atau dari teman dekat kita. Evaluasi. Jadi bisa setiap habis manggung misalnya gini, gue kurang apa ya tadi gitu misalnya. Ada yang mesti gue perbaikin gak ya di performance gue tadi gitu misalnya kayak gitu. Dan sering dengar inputan orang, terus sering dengar kalau saya mungkin sering dengar ngeliatin konser-konser orang gitu kan, solois atau band yang bisa dilihat mungkin ini bisa dipraktekin di band gue nih gitu kan. Gitu. Tapi lebih ke sharing sessions aja sih sama teman-teman terdekat. Misalnya gue enaknya ngapain ya abis ini ya gitu, ada. Dan terus kalau misalnya emang lagi pengen melakukan sesuatu gitu, ada hal baru misalnya, gue nyanyi tiba-tiba pengen sambil main flute deh atau apa gitu kan. Jadi mungkin nanya-nanya gitu, bisa nggak ya, kira-kira cocok nggak ya gitu. Lebih ke sharing yang gitunya sih. Kalau aku sih lebih ke situ. Jadi kayak orang masukan apa didengar, ada kritikan apa didengar, dipelajarin apa itu diperbaiki, udah gitu aja sih, lebih ke situnya sih. Jangan denial sama kritik orang gitu ya, jangan bener. Justru kita menjadi bahan evaluasi gitu ya KBB ya. Bener, betul banget. Oke, itu tips and trick tuh guys untuk kita bisa mengupgrade diri. Nah, KB Boy satu lagi nih, kalau misalnya KB Boy kan sekarang Ladies Night emang merajai lah horeka di Jakarta ya, kafe-kafe gitu ya. Ini aja katanya habis pandemi aja udah bersusun tuh jadwalnya ya kan. Alhamdulillah. Nah, apa sih elemen penting yang seorang musisi horeka tuh perlu dapat gitu ya, perlu dipertahankan gitu untuk bisa bersaing dan bertahan di industri horeka ini gitu? Ya balik lagi ke ciri khas sih ya, teman-teman ya. semua. Iya, ciri khas. Jadi mungkin dari genre musik, dari skill kita, benar kata Om Erwin, kualitas itu paling penting pokoknya. Mau gimana, kualitas sudah nomor satu. Musik itu kita sajiin karena kita musisi, kita pemain performance gitu, musik kita tuh udah nomor satu dulu. Itu udah bagus, turunan ke bawahnya banyak, pasti ada benar kata Merwin tadi, udah mata semua kan udah pasti ngeliat outfit kita kayak gimana. Nah, yang bikin Ladies Night mungkin sampai sekarang masih ada, kita tuh kayak punya prinsip, sepulang dari nonton Ladies Night, orang ngomongin kita akan bilang band tadi keren ya gitu. Biarpun yang baru datang gitu atau baru kenal sama kita atau yang mungkin udah pernah nonton kita juga, pulang dari tempat kita nonton, mereka bilang, "Wih, keinget-inget ya sama band yang tadi." Lebih ke situ sih. Jadi dengan itu tuh kita udah ada kepuasan sendiri sih. Oke. Iya. Buat teman-teman di sini yang di sektor horeka yang biasa main di kafe reguleran, jangan mainnya nunduk kayak orang bete gitu, jangan kayak gitu ya kayak gue ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita capek, yang penting gue cair lah gitu ya, yang penting dapat uang gitu ya. Istilah YPC itu, yang penting cair itu harus bener-bener dibuang jauh-jauh, karena kita beneran karena ya mau gimana pun, musik yang selama ini menghidupi musisi ya, kalau emang beneran kita hidup dari musik doang ya, itu yang hidupin lu gitu. Lu harus bersyukur lu punya talenta, lu harus bersyukur lu punya bakat yang bisa lu kasih lihat ke orang lain dan bikin orang terhibur. Itu udah puas banget sebenarnya, dan itu harus dijaga. Jangan sampai yang penting cair gue perform, yang penting cair gue nyanyi, yang penting cair gue main bass gitu, yang penting cair gue main gitar, udah gitu. Jangan sampai kayak gitu sih. Iya. Bahaya. Ya, jangan sampai. Pokoknya teman-teman, kalau misalnya memang fokus dan emang niat berprofesi sebagai musisi, kita harus all out. Jangan yang penting cair gitu ya, Kak Bebo ya. Okay. Iya, bener banget.
Om Erwin nih, Ya. Om Erwin sebenarnya ini pertanyaan terakhir sebelum kita open Q&A. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang mau ditanyakan ke Om Erwin, mumpung Om Erwin di sini, kita jarang-jarang banget ya, apalagi di kesibukannya yang sebanyak itu, akhirnya Om Erwin menyempatkan diri kan untuk hadir sharing-sharing sama kita. Jangan disia-siakan guys. Jadi kalian harus tulis cepat-cepat di kolom komen apa yang kira-kira mau ditanyain ke Om Erwin dan KB Boy terutama juga yang merajai lagi istilahnya sektor Horeca gitu ya. Cepat ditulis kolom komen karena abis ini kita akan open Q&A buat kalian gitu ya. Atau kalau ada teman-teman yang memang pengen nanya langsung boleh raise hand, nanti kita kasih kesempatan untuk nanya secara langsung tapi bahasanya harus yang baik dan sopan ya. Oke, Om Erwin, Ya. aku mau ngebahas terkait eksplorasi. Di mana Om Erwin bereksplor terhadap ide-ide kreatif bermusik yang Om Erwin lakukan selama ini gitu. Aku gini sih mau nanya dulu, apa sih Om Erwin yang membedakan proses atau musisi zaman Om Erwin misalnya dengan Karimata sama sekarang itu perbedaannya itu seperti apa dan effortnya tuh beda nggak sih Om kayak gitu? Ya, mungkin kalau secara keseluruhan saya harus bilang effortnya sama aja. Oke. Ya, jadi cuman memang pengaruh zaman, pengaruh teknologi, pengaruh segala macam lah ya, sosial dan segala macam keadaan gitu, itu yang membedakan. Mungkin memang kalau saya masih main musik sampai sekarang dari tahun 8 dari kecil kan, jadi saya terus terang merasakan belum adanya namanya MIDI, belum ada sistem MIDI. Jadi kalau main tuh ya harus main, belum terus mulai ada yang namanya sequencers. Bisa di copy atau di permainan kita bisa di copy terus segala macam, artinya perkembangan teknologi, kemudian ada yang namanya DAW dan segala macam. Jadi saya masih pernah juga dulu awal-awal bahkan kalau rekaman pakai pita analog bisa 2 inch. Zaman Karimata itu masih itu tuh 2 inch ya, jadi kita kalau ulang ya harus ulang dari depan lah. Ya, itu dia, nggak bisa punch in ya Om. Kemarin aku banyak punch in Om. Kalau jadi ya itu nggak bisa diedit lagi gitu kira-kira gitu. Nah, jadi gini, jadi saya rasa tapi yang namanya ketekunan, ya kan musisi itu salah satu selain bakat kan harus tekun, terus harus mempelajari, harus latihan, itu menurut saya sih sama aja gitu ya. Teknologi itu sekarang itu justru sangat membantu kita untuk bisa punya ide yang jauh lebih banyak, tidak ada keterbatasan malahan. Lu mungkin kalau katakanlah keterbatasan ide mengenai sesuatu katakanlah sing ya, antara kamu kan main antara kalau di Krisye Live itu ada almarhum Krisye suaranya nyanyi di video, terus kita main live musiknya ngiringin itu. Mungkin kalau itu dilakukan di tahun 90 nggak bisa. Karena belum bisa di-sync gambar sama musik live gitu. Makin lama makin bisa, dan akhirnya jadi ide sebetulnya membuat kita teknologi yang makin maju ini membuat ide harusnya makin banyak gitu, makin tidak terbatas. Tapi lagi-lagi gitu, musik kita harus tetap ide itu dan musik itu harus kita tempatkan paling atas selalu gitu. Karena itu yang membuat kita jadi punya komunikasi dengan audiens kita lewat musik dengan ide segala macam, dan si teknologi atau kemajuan teknologi, kemudahan yang ada ini kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan karya yang dalam tanda kutip ya gila aja. Saya bilang tadi out of the box ya gitu, kira-kira gitu. Oke. Nah, aku juga ini nih Om, aku tertarik banget sama Om Erwin yang selalu eksplor terhadap kemajuan, bukan kemajuan sih, aliran-aliran yang ada zaman sekarang, gimana ya, musik yang ada zaman sekarang gitu. Karena kadang kayak misalnya nih ada band yang memang dia hits tahun 90-an tapi dia nggak mau ngikutin musik zaman sekarang, dia pengennya stay di 90-an aja. Ini gue nggak usah jadi orang berbeda karena industri musiknya berbeda gitu ya Om. Nah, kalau Om Erwin sendiri nih Om, kayak kemarin nih Tak Kuduga itu kan kayak combine ya Om antara musik yang agak jadul sama teknologi yang sekarang. Nah, itu tips and triknya untuk Om Erwin terus bereksplor seperti itu tuh kayak gimana sih Om? Iya,
musiknya harus dijaga ya. Tentunya makin saya kayak umur mungkin main juga udah nggak secepat zaman dulu gitu segala macam. Bukan cepat ya, nggak sesigap lah gitu ya. Tapi emang saya kan beruntungnya dari dulu tuh seneng denger segala macam musik. Jadi saya cukup mengabsorb musik yang bahkan yang baru-baru sekarang ini gitu untuk sekedar memantau atau bahkan ingin memainkannya. Kira-kira begitu. Nah, ketika kita katakanlah kita sebenarnya kan musik itu kan secara teori semua sama, chord, harmoni, scale, apa itu sama. Jadi kalau kita udah menguasai itu sebetulnya kita bisa menganalisa semua musik based on teori musik gitu ya. Nah, musik zaman sekarang ini lebih banyak 16 bar, ini 1/8 kan kita sering ngebahas gitu kan kalau soal ritme sama kamu kan, Alsa ini 1/16-annya harus taruh di belakang karena ada shuffle dikit dan segala macam lah kita sering gitu. Jadi itu bisa dibahas secara teori. Jadi menurut saya, nah tinggal ketika dianalisa sudah dapat, terus kemudian ada masalah, kalau zaman sekarang ada masalah sound, bahkan sound production ya, bunyi kick harus kayak gimana segala macam, itu banyak banget tutorial bisa dapat info-info itu. Nah kalau kita agak melek gitu, terus kita bisa mengabsorb, kita mau mencoba memainkan, tentunya dengan gaya kita, dengan ide kita, saya rasa di akhirnya kita juga bisa survive gitu ya. Tentunya saya nggak bisa mainkan pure musik zaman sekarang seperti anak-anak yang mainkan zaman sekarang karena kita. Tapi at least saya bisa mengimbangi lah. Makanya karena kan profesi saya sebagai arranger dan music producer, jadi harus ngikutin. Nah, kira-kira gitu sih. Jadi sebenarnya intinya adalah kita harus lengkapi, kalau jadi musisi harus lengkapi ilmu dengan teori atau bukan teori. Kalau teori kan kesannya sangar banget ya. Pengetahuan musik yang memadai. Karena apa? Semua musik bisa dijabarkan. Tinggal kita mainkannya dengan apa. Tentunya kita nggak boleh hilangkan masalah ekspresi musisi. Tiap musisi punya ekspresi. Anak rock lebih energik daripada anak jazz. Ceritanya begitu, atau kombinasi dari itu. Anak klasik katanya kalau yang klasik lebih kaku daripada anak jazz. Tapi kan dia punya kekuatan masing-masing. Tapi semuanya itu bisa dijabarkan based on semuanya. Katakanlah musiknya bisa diilmiahkan lah. Jadi kita bisa menganalisa karya sampai zaman sekarang pun gitu dengan konteks ilmu musik ya. Nah, ketika kita tahu triknya, kita tahu ilmunya, terus kita melek atau lumayan konsen terhadap teknologinya, kayaknya memungkinkan kita untuk mainin juga itu terlibat dalam industri ini gitu, industri musik yang kekinian gitu, kira-kira gitu. Oh iya, aku duga. Iya Om, dipikir-pikir Om Erwin ada rockestra, ada etnokestra, ada big band. Waktu itu kita pernah main jazz di mana ya, di Borobudur ya Om ya, kalau nggak salah. Borobudur. Terus kadang juga kalau ada event-event tertentu main keroncong, kita main keroncong ya Om. Tapi semuanya tuh memang kalau yang aku rasain, aku bisa sharing ke teman-teman yang hadir di sini, Om Erwin tuh selalu mengkonsepkan 100% si genre itu. Jadi bukan yang kita main rock, tapi karena kita pemain jazz jadi setengah-setengah, kayak nggak kayak gitu ya Om ya. Keren banget sih Om. Ya, jadi Nah Om, kan kalau misalnya Om konser nih, Om Erwin bikin konser-konser gede itu sering banget ya Om. Nah itu ada nggak sih Om proses evaluasi setelah itu? Aku nggak pernah tahu ya Om. Aku kan kalau habis main, habis konser pasti aku pulang gitu ya Om. Cair ya. Kalau dari Om Erwin sendiri, Om Erwin suka evaluasi untuk Om Erwin sendiri nggak sih, biar Om Erwin bisa menyajikan yang lebih bagus atau gimana Om? Oh pasti. Jadi tentunya katakanlah dalam konteks orkestra ya. Saya bikin pertama kali orkestra tuh tahun 1993. Terus ketika tahun 1994 saya memberanikan diri untuk bikin konser Krisye, namanya konser sendiri pakai orkestra saya. Jadi boleh tentunya ketika habis konser pasti kita harus lihat-lihat kan, kita entah dengar rekamannya dan segala macam untuk evaluasi itu. Jadi dan tentunya ilmunya harus ditambah berdasarkan pengalaman dan segala macam apapun ya dengar. Jadi memang pasti rasanya mungkin kalau dengar yang hasil aransemen tahun 94 kok naif banget ya bikin kira-kira gitulah. Jadi memang saya harus terus membuka diri untuk segala
kemungkinan untuk supaya lebih kemampuannya lebih bisa lah gitu. Seperti kayak kalau Alsa ikutin awal tahun ini saya ngeluarin album yang namanya Simfonesia. Iya, benar. Itu benar-benar main full sinfonik 60 orang, orkestra tanpa vokal, tanpa rhythm section. Yang justru saya tuh nggak terlalu banyak pernah ngelakuin selama berorkestra, tapi paling satu dua lagu dari cuplikan 20 lagu yang saya mainin gitu. Nah, kemarin saya bikin satu album persis itu. Jadi mau nggak mau saya harus pelajarin berdasarkan pengalaman main untuk bikin orkestra, terus albumnya Krisye dan segala macam, itu membuat saya punya patokan-patokan tertentu untuk diri saya, untuk saya coba mengeksplor bagian yang orkestranya benar-benar pure orkestra tanpa alat bantu band lah, kira-kira gitu. Nah, kalau yang di Takuduga beda. Bahkan orkestranya saya pinggirin ke agak jauh, saya pengen ngeband lagi, gimana cara bikin looping yang keren. Pengen main bass lagi ya, Om ya? Bass yang keren. Bass yang keren tuh bukan bass, ya terus terang saya mainin, tapi nggak mainin yang full lagu. Saya banyak layer, sound yang saya gabungin di layer-layer, cara nge-produce vokal dalam konteks lagu yang lumayan agak ngedance tuh zaman sekarang tuh gimana, layer vokalnya berapa biji apa segala macam, terus harus dikasih efek apa, itu bagian dari ilmu apa ya, the art of production itu gitu kira-kira. Art of production. Baru aja kemarin kita bahas ya, Om ya. Ya, harus kita pelajarin, harus kita jagain terus. Iya. Orang nggak perlu tahu ya proses kita seperti apa, yang penting hasilnya bagus ya, Om. Ya, kalau perlu tahu itu diskusi antar musisi harus perlu tahu, karena itu tiap ilmu kan. Tapi kalau yang denger mah terima jadi aja, dengar si B-boy langsung joget funk gitu kan, nggak perlu tahu latihannya berapa puluh kali. Tapi dia perlu menceritakan untuk sampai begitu gimana caranya ya, ke sesama musisi, gimana lo latihannya supaya share ilmu kan. Tapi kalau yang nikmatinya nggak peduli, bisa aja latihannya baru siang kali, malamnya kayak gitu. Iya. Aku jadi minder nih, seorang Erwin Gutawa aja evaluasinya gila-gilaan nih teman-teman ya. Kita juga harus apa ya istilahnya mengikutilah gitu biar bisa menjadi sekeren Om Erwin dan Kak Boy juga nih. Waduh, Mbak. Jangan cepat puas diri ya Om ya. Betul. Iya benar banget. Setuju. Nah, ini kan waktu juga yang apa namanya memisahkan, tapi belum memisah sih, kita masih ada Q&A. Nah, Kak Boy, tolong dong boleh nggak share tips and trick menjadi musisi yang berkelanjutan ya, sustainable sampai sekarang ya Kak Boy bisa bermusik gitu, terutama juga di sektor horeca. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang anak-anak reguleran dan segala macam. Konsisten aja, yang penting sih konsisten. Sama kalau misalnya emang udah suka sama satu jenis musik atau satu kadang-kadang kan emang kalau di musik di band-band reguler gitu ada yang ngajakin, apalagi masih baru-baru ya, ikut gue yuk. Nah, kalau misalnya emang masih baru itu kalian cari tim bandnya yang bener-bener satu frekuensi sama kalian. Lebih gitu. Kalau misalnya emang baru nih, misalnya aku baru mau diajakin sama kamu nih, Asa, ikut bandku yuk gitu. Terus ada lagi misalnya siapa ngajakin Febri gitu, ngajakin ikut bandku juga yuk gitu. Tapi pilih di antara beberapa band yang diajakin itu, pilih satu yang kira-kira satu frekuensi sama kalian. Jangan sampai nanti udah kecemplung di situ, tapi hati kayak masih nggak sesuai gitu kan, mungkin dari jenis lagu yang dibawain atau dari teman-teman bandnya sendiri ya gitu. Jadi itu harus nyaman dulu di sini sih. Jadi setelah itu pasti akan lanjut berkepanjangan itu bandnya, percaya deh. Oke. Soalnya orang pendengar nggak mau tahu ya Kak Boy ya, misalnya Kak Boy fit atau enggak, yang penting lo harus nyanyi bagus buat gue gitu ya istilahnya. Kak Boy. Bener. Gitu. Jadi emang harus nyaman dulu di dalamnya. Nanti kalau ya namanya berantem kecil-kecilan, namanya band udah pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Tapi berantem itu yang bikin makin kuat sebenarnya. Beda pendapat itu. Iya, maksudnya ya, akan lebih ya mendingan berantem ngomongin daripada berantem ngomongin tapi di belakang gitu kan. Mendingan udah ngomongin aja. Biasanya cewek-cewek begitu. Tapi kadang-kadang lebih enak gitu sih, kayak abis beres manggung gitu kan, ada evaluasi gitu. Lu tadi mainnya nggak enak deh gitu. Lebih mending kayak gitu daripada nanti udah lama-lama
udah ke kumpul semua, main gak enak, tiap main gak enak, tiap main gak enak, tapi jadi stres kan, mendingan diomongin langsung gitu, nyanyi lu gak enak tadi boy gitu, oh gitu ya, gimana tuh gitu, main keyboard lu gak enak Ki gitu, saya lebih enak ke situnya sih, ya makanya itu, iya makanya itu yang dibilang cari teammates di band kalian tuh yang benar-benar satu frekuensi sama kalian sih. Jadi yang bisa nerima lu apa adanya, lu juga bisa nerima kalian apa adanya. Itu pasti bandnya bakal panjang insya Allah. Oh oke. Nah gitu teman-teman ya. Untuk yang pada ngeband yang sering berantem, justru kita harus open mind juga dan kita juga menerima masukan. Oke, kalau dari Om Erwin sendiri nih Om, terkait tips and trick berproduksi demi profesi sebagai full time musician yang berkelanjutan gimana Om? Jadi gini, menurut saya tadi Chandra opernya keren banget. Kita jadi musisi punya hak, tapi punya tanggung jawab juga dong, gitu ya. Ini bukan gara-gara ya karena kan saya pernah jadi musisi lama juga, sampai sekarang masih jadi musisi. Jadi musisi apa sih tanggung jawabnya? Ya harus menghasilkan musik, ya kan, gitu kan. Dan musisi unsurnya apa sih kalau di industri kan, kalau di band ada gitaris, ada drummer, ada bassis, ada keyboardis, ada penyanyi dan segala macam gitu. Jadi kalau saya bilang sih intinya ya udah, katakanlah kalau tadi B-Boy lagi lebih masak sebagai teamwork ya, keren banget itu, setuju ya, cari tim yang keren gitu untuk supaya bisa supaya bisa panjang gitu. Nah kita jadi musisi mau panjang gimana? Ya harus membina skill kita terus ya. Cara membina skill apa sih? Dari dulu saya cuma bilang latihan. Kalau jangan ngaku gitaris tapi nggak pernah latihan gitar. Jangan, makanya saya nggak pernah ngaku saya basis, saya nggak pernah latihan bass. Ya gitu. Gini. Ini ada satu pendapat tapi saya lupa banget yang keren banget, lupa siapa yang ngomong, tapi tokoh musik hebat lah. Artinya bukan orang Indonesia, tokoh internasional. Tapi kalau nggak Santana atau Quincy Jones, saya lupa. Tapi gini, ini keren banget untuk semua musisi. Lo harus latihan setiap hari untuk alat lo, gitu ya. Kalau lo nggak latihan sehari aja, dia bilang lo akan ngerasain. Kita akan ngerasain sebagai musisi, gila kaku nih, tangan nih, sehari nggak latihan. Kalau lo nggak latihan seminggu alat instrumen lo, temen band lo tahu, lo nggak latihan lo seminggu, gitu kan? Kalau lo nggak latihan sebulan sama alat lo, penonton yang tahu, audiens sudah tahu. Jadi itu tanggung jawab kita. Nah, jadi supaya akhirnya kalau kita latihan terus, skill kita termaintain bahkan lebih maju. Karena latihan pun ada metodenya dan segala macam. Nah, apa yang terjadi di musik sih, di industri kita itu? Di musik itu kalau kalian punya kesempatan entah manggung, rekaman, tampil, bikin lagu dan segala macam, do your best. Bikin sebaik mungkin karena kejadian di musik itu nggak terduga. Kita banyak cerita sukses story dari semua orang yang cuman band tadinya main di mana tiba-tiba sukses gara-gara ada yang nonton. Cuma sekedar ada produser yang nonton di satu tempat di acara wedding atau di acara di kafe atau di mana, rekaman lo sukses. Kenapa? Waktu ditonton mereka akan melakukan yang baik. Padahal mereka melakukan itu tiap hari. Jadi menurut saya siapa penyanyi, musisi, band itu kalau lagi manggung atau lagi ngapain aja bikin sebaik mungkin yang lo bisa. Karena kemungkinan itu banyak terjadi. Dan kesuksesan itu nggak bisa terduga dari mana aja. Bisa dari orang, ada produsen nonton, ada dari YouTube tiba-tiba jadi gede viewersnya gara-gara keren banget, macam-macam sekarang gitu. Jadi menurut saya ya itu supaya bisa bagus terus apa? Ya latihan. Gitu. Ya. Entah secara personal, entah secara tim gitu kan, kira-kira gitu. Aku kayak merinding tadi dengar statement Om Erwin itu. Maksudnya jadi kan mungkin di sini banyak teman-teman tokoh. Iya. Cuman kan Om Erwin berbagi ke kita gitu. Jadi mungkin di sini banyak teman-teman juga yang baru memulai tapi masih ragu atau sudah memulai tapi belum dalam tanda kutip belum sesukses yang mereka inginkan gitu ya. Jadi sebenarnya kesempatan itu terbuka selama kita berbuat sebaik mungkin ya Om. Walaupun misalnya kita lagi main yang nonton satu orang, ternyata satu orang itu yang akan jadi eksekutif produser kita. Misalnya seperti itu ya Om. Di segala stage, di segala panggung, di segala kesempatan lah apa aja gitu. Oh, keren. Banyak cerita sukses dari gitu-gituan.
Jadi ingin Iya, benar. menangis. Wah. Oke, udah 3:30, jadi kita langsung open Q&A aja nih, Om Siap. Erwin dan KB Boy. Aku mungkin akan bacain kalau ada waktu bisa semuanya, atau kalau nggak ada waktu mohon maaf ya teman-teman yang nggak dibaca pertanyaannya. Yang pertama dari Adi Fariko apa Farico nih? Fariko Pehardana. Saya Adi Fariko dari Surabaya. Saya mau bertanya ke Om Erwin nih, Om. Langsung ke Om Erwin ya. Dari segi jumlah dan formasi, apa saja perbedaan jazz band, big band, ensemble, dan orkestra? Terima kasih, tanya. Langsung jawab ya. Boleh, Om. Oke. Jadi kalau jazz band tuh biasanya band yang mainin musik jazz ya, bisa macam-macam gitu. Bahkan ada yang ngomong trio jazz atau quartet jazz gitu. Jadi sebenarnya kalau namanya jazz band tuh ini mudah-mudahan apa ya, ini pendapat ya, kadang-kadang berdasarkan pengalaman yang saya temui gitu. Jadi kalau jazz band tuh biasanya ya kelompok musik yang mainin musik jazz gitu ya. Nggak ada aturan jumlah gitu ya. Kira-kira gitu. Bisa trio, quartet, bahkan ada quintet, istilah-istilah gitu suka dipakai tuh sama musisi band-band lah yang mainin musik jazz. Kemudian kalau kita ngomong tadi apa ya, jazz band ya, big band. Big band. Nah, big band itu sebetulnya kalau untuk musik jazz, big band itu emang kadang-kadang suka terjemahan naifnya dibilang band besar. Padahal kalau di musik jazz itu setup instrumen di mana musik alat tiup tuh lumayan mendominasi. Ada rhythm section, tapi rhythm section bebas. Kadang-kadang bisa trio atau quartet, artinya bass, drum, gitar, piano, bisa juga nggak ada gitarnya gitu. Tapi ada satu formasi tiup yang membuat si tiup ini lumayan dominan gitu ya untuk color musik big band. Biasanya emang main jazz swing. Sekarang banyak juga main funky jazz gitu ya dengan big band ini. Tapi biasanya format yang paling dikenal untuk big band jazz itu ada 5 saksofon, 5 reeds ya, 5 saksofon, terus ada 4 trombon dan 4 trompet. Kadang-kadang ditambahin ada beberapa instrumen seperti French horn, tapi 5-4-4 ini menjadi patokan untuk sebuah big band biasanya. Kadang-kadang 4 jadi 3 juga boleh, 4 trompet atau 4 atau 5 atau saksofonnya cuma 4 juga bisa. Tapi kurang lebih gitu, ada saksofon berapa orang, ada trompet berapa orang, ada trombon berapa orang, dan ada trompet berapa orang. Itu big band jazz. Kalau ensemble tuh nggak cuma soal jazz. Kalau ensemble, setahu saya dipakai untuk orang-orang yang ensemble tuh sebetulnya kan istilah untuk main bareng-bareng. Itu istilahnya gitu. Makanya kalau istilah ensemblitas itu kayak cara kita main bareng-bareng. Jadi musik klasik juga memakai itu, musik jazz juga memakai itu. Mungkin yang lain juga bisa, genre musik kayak Latin gitu. Kadang-kadang ensemble itu biasa. Tapi biasanya mungkin agak lebih banyak orangnya dibanding cuma kuartet apa trio ya. Saya kayaknya nggak ada teorinya juga gitu, tapi mungkin kalau saya punya pendapat kalau ensemble tuh harusnya 15 orangan sampai 20 orang atau 30 orang, lebih banyak mainin musik tertentu terserah, tapi itu ensemble. Kalau orkestra memang harus biasanya yang namanya orkestra tuh memenuhi kaedah-kaedah atau instrumen-instrumen yang ada di orkestra. Ada group strings biasa berapa puluh orang, ada grup woodwinds, flute, oboe, klarinet dan segala macam, grup brass, ada French horn, trompet, trombon, grup perkusi, ada marimba dan segala macam, timpani. Kalau saya merasa harusnya kalau orkestra benar harusnya sekitar 50 orang dan ke atas, kira-kira gitu. Ya, begitu Mas Adi, semoga menjawab dari pertanyaannya. Tadi sih dia udah tuh, jempolnya udah 2 tuh Om, thank you katanya. Tapi aku sebelum mau Q&A lagi, aku mau ngucapin makasih udah datang nih ke Wakil Ketua FESMI kita, Om Ikang, yang dari tadi menyimak webinar ini, terus juga ada Om Ernst, Wakil Sekjen FESMI, terima kasih Om udah datang. Ada Om Joni Maukar juga nih dari Direktur Pelayanan. Ini sebenarnya divisinya Om Joni nih yang ngadain soal webinar ini. Tuh Om Ikang. Halo Om Ikang. Wah, ini semoga sehat Om. Thank you banget. Halo Om Ikang.
nggak bisa ini ya. Om Ika. Halo Erwin. Weh Kang, weh. Keren banget. Gue kangen sama lu, Win. Waduh, iya, udah lama banget gak ketemu. Iya. Teman seperjuangan itu. Siap. Mantap. Keren banget nih, Pak. Asik, Thank you Om Ika udah nyimak terus nih. Terima kasih banyak. Oke. Berikutnya ada yang raise hand nih dari salah satu anggota serikat nih, Mas Herling Parikesit. Silahkan kalau misalnya mau mengajukan pertanyaan secara langsung ke Om Erwin maupun ke KB Boy. Halo, teman-teman Fesmi, Mbak Elsa, Om Chandra, Om Erwin, Mbak Menuk, Pak Febri, Mas Beboy, dan kerabat semua. Saya nggak bisa sebutin satu persatu, mohon maaf. Nama saya Herling, member baru Fesmi Jakarta. Pengen nanya spesifik ke Mas Beboy sih, kalau boleh ya. Iya, boleh, siap. Setahu saya ya, kalau Ladies Night kan dulu sempat under organik ya. Dan ada satu lagunya yang cukup booming. Oh, nggak salah judulnya Gelas Ketiga tuh ya, saya dengerin tuh. Iya. Nah, terus Ladies Night ngeluarin lagi single Kembali Remaja ya judulnya, nggak salah ya. Iya, betul. Nah, cuma kalau saya perhatiin kan kayak dari komen YouTube, dari listener di Spotify, kayaknya tuh Gelas Ketiga lebih booming lah. Dan kayak komen-komennya tuh kayak keren gitu loh, kayak wah ini band titisan Jamiroquai Indonesia lah. Wah, kaget dan emang bener sih menurut saya. Kalau ada menurut saya ini pendapat subjektif saya, kalau band Indonesia yang dibilang Jamiroquai Indonesia berarti ya udah salah satu pujian yang tinggi sekali secara kualitas gitu. Dan jadi saya ingin tahu sih, kalau secara subjektif sih saya pengennya kan Ladies Night Jamiroquai aja keren gitu. Nah, tapi kalau secara objektif saya pengen tanya sama Mas Beboy, itu jadi bahan evaluasi nggak sih kayak Gelas Ketiga dengan aroma funk Jamiroquai itu lebih booming dibanding yang ini kelihatannya dari jumlah listener ya? Koreksi. Iya. Jadi evaluasi ke depannya untuk lebih ke arah sana gitu, atau jadi pertimbangan gitu nggak sih? Itu ya sih. Thank you. Oke, thank you. Jadi Herling, thank you banget. Jadi untuk Gelas Ketiga itu kan sebenarnya single pertama yang kita waktu itu diajak diproduce sama teman-teman dari Organik, sama teman-teman dari Malik and the Essentials. Yang produce kita itu dulu Widi-nya, dan lagu Gelas Ketiga itu sebenarnya emang lagunya Ilman dan Widi gitu. Lagunya Ilman dan Widi. Jadi emang lagu udah jadi, kita aransemen ulang bareng-bareng, akhirnya diproduce sama mereka. Nah, jadi mungkin karena emang basicnya teman-teman Malik juga ada Jamiroquai-nya juga gitu kan. Jadi kayak si Gelas Ketiga itu emang identik banget sama Jamiroquai gitu ya kan. Dan lagu Gelas Ketiga itu beneran lagu party banget lah, yang waktu itu pada zaman 2017 itu Ladies Night emang nemenin teman-teman party gitu ya, ibaratnya ya, di kafe-kafe gitu kan. Nah, untuk single keduanya itu Kembali Remaja. Nah, itu udah mulai kita mau produce sendiri. Kita belajar untuk ngelakuin semuanya sendiri gitu. Mulai dari produksi, dari bikin lagunya, itu lagu kita sendiri. Terus bikin lirik, bikin semua segala macam sendiri. Nah, emang jadi bahan evaluasi karena dari benar yang tadi Helming bilang, jauh banget untuk dari segi YouTube, dari segi listener di Spotify atau di iTunes juga emang lumayan jauh. Tapi kita mikir karena mungkin ini emang proses untuk kita lebih mandiri kali ya. Proses untuk kita lebih mandiri. Si Kembali Remaja ini emang awal mulanya Ladies Night bikin karya sendiri. Karena yang kemarin kan sebenarnya emang lagunya Ilman dan lagunya Widi gitu ya. Jadi ini si Kembali Remaja ini semuanya beneran sendiri, lagu sendiri, produksi sendiri, semua dilakuin sendiri. Jadi bahan pertimbangan sih emang iya, tapi menurut kita masih dalam proses explore musiknya Ladies Night kalau di album ini mau seperti apa. Jadi nanti pun di single yang berikutnya juga kita akan lebih explore lagi, entah itu nanti akan seperti apanya juga masih abu-abu sebenarnya, tapi kita masih proses explore itu sih sebenarnya, Herling. Tapi terima kasih banget masukannya. Jamiroquai Indonesia terlalu berat buat Ladies Night sebenarnya. Intinya apa?
itu terlalu jauh, terlalu jauh, jangan. Belum sampai ke sana lah sebenarnya. Tapi terima kasih masukannya, Herling. Terima kasih banget. Oke, thank you Mas Herling. Semoga menjawab pertanyaannya dari KB Boy jawabannya. Oke, next ada dari Edo Music Live Urban News. Ini mungkin untuk dua-duanya ya, dari buat Om Erwin juga dan buat KB Boy juga. Katanya gini, pasar musik berubah, musik dituntut untuk lebih kreatif memperkenalkan karya musik. Nah, ada tidak trik khusus mempromosikan karya musik yang seperti dalam tanda kutip anak emas ini? Dan bagaimana strategi konten marketingnya? Waduh. Konten marketing nih ngomongin ya, bukan musik. Ini soalnya yang nanya mungkin jurnalis kali ya. Mungkin dari KB Boy dulu. Halo, gimana? KB Boy dulu ya? Oh ya. Mempromosikannya mungkin sebenarnya sekarang dunia sosial media kan udah lumayan canggih ya. Udah lumayan canggih, terus banyak juga partner-partner sosial media yang bisa membantu itu gitu kan, bisa membantu itu. Dan sebenarnya kalau untuk pengalaman pribadi, kita kan komunitas musisi itu sebenarnya luas banget ya. Teman-teman kita pun ada yang kenal dekat, ada yang kenal emang cuma kenal doang. Nah, kalau untuk mempromosikan sebenarnya dari teman ke teman pun itu udah lumayan banget membantu sih sebenarnya, dari musisi ke musisi itu menurut. Jadi kayak kita minta tolong atau gimana, dengerin musik gue ya, ibaratnya kayak gitu kan. Apalagi kalau kita masih baru-baru ya, kayak Ladies Night kan masih baru di dunia rekaman, di dunia industri gitu kan. Jadi kayak mungkin pas lagi rekaman bikin demonya atau gimana, dengerin lagu baru gue dong, coba kayak gini. Nanti kalau udah jadi bantu posting ya, gitu-gitu. Lebih ke situ-situnya sih, itu pasti ngebantu banget. Teman-teman juga ya. Memperkayakan teman-teman juga sih. Jadi kayak ya namanya teman nggak mungkin nggak ngebantu lah ya, ibaratnya ya gitu kan. Jadi lebih ke situnya sih, bantuin posting dong gitu-gitu. Dengerin juga ya, ini lagu gue, ini album gue gitu-gitu. Lebih ke situnya sih. Kalau untuk zaman sekarang. Berarti selain sosial media, hubungan pertemanan juga menjadi penting ya di era seperti ini penting ya. banget. Jangan cari musuh ya, cari teman. Benar. Itu benar, penting banget. Jadi aku pernah dengar juga sih statement dari musisi, katanya kalau ada musisi jago jangan dimusuhin, malah ditemenin gitu kan. Jadi dia akan ngasih kita insight juga gitu kan. Iya, benar banget. Oke. Iya. Kalau dari Om Erwin nih, mungkin sebenarnya sih mungkin kalau dari marketing Om Erwin udah ada tim sendiri ya Om ya. Cuman selama ini yang Om Erwin jalani selama ini Om Erwin tahu tuh gimana Om strateginya? Ya, saya agak lebar dikit boleh nggak jawabannya? Boleh. Soalnya saya nggak jago marketing sebetulnya. Saya emang mengkhususkan diri sebagai pembuat musik aja gitu ya. Tapi memang kegiatan marketing itu emang menjadi satu bagian yang setelah berproduksi ya. Mungkin saya mau gabungin aja antara tadi pertanyaan dari Herling untuk B-Boy sama siapa barusan yang ngomongnya Mas Edo gitu. Jadi gini, menurut saya nanti ketika kita menilai atau kita menjadi musisi, kita harus melihat sebagai sebuah perjalanan karya itu. Jadi semua orang yang pernah ngeluarin album lebih dari 2 itu pasti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Udah pasti, nggak mungkin sama persis, sama-sama 1 juta copy gitu katakanlah ya, atau sama-sama 5 juta, 10 juta followers, viewers apa segala macam. Kalau kita lihat kayak Michael Jackson aja, paling tinggi itu di Thriller, tapi habis itu dia bikin album Bad, apa segala macam, turun. Tapi ketika ngelihat keseluruhan, ini orang tokohnya hebat banget, karena dia udah menceritakan kehidupannya. Chrisye juga begitu, mungkin emang rata-rata ngetop semua, tapi pasti ada yang paling hebatnya. Tapi orang akan melihatnya sebagai sebuah perjalanan, bercerita mengenai kehidupan musiknya, ide-ide musiknya. Jadi saya rasa emang ngebandingin 1 apa 2 sebagai sales menurut saya bukan nggak penting, tapi itu harusnya dilihat sebagai satu perjalanan musikal si musisi itu. Beatles juga gitu, mungkin awalnya gila, tapi lama-lama dia justru ngomongin soal kehidupan, makin lama makin serius musiknya, dan dia berhasil untuk itu sampai album White dan segala macam. Umurnya cuma mungkin nggak sampai 10 tahun nih band itu, tapi udah mewarnai dunia. Jadi sebenarnya yang dilihat sih sebenarnya pengennya itu, karena kejadian sama sales dan segala macam itu ada hubungannya dengan tren
keadaan saat itu, kadang kalau lagi pandemi rata-rata orang malas beli musik. Waktu itu kita pernah ada kerusuhan di 1997, nggak ada yang beli kaset. Waktu itu kita kaset. Jadi itu mempengaruhi sales semua yang keluar pada saat itu. Jadi menurut saya nggak bisa begitu aja dibandingkan. Tentunya namanya strategi media sosial sekarang yang dibilang oleh BB, saya setuju. Gunakanlah semua kekuatan atau kekuatan atau fasilitas yang ada untuk bisa memaksimalkan atau menginformasikan musik atau pemikiran kita gitu. Tapi saya mau cerita begini terhadap apa yang saya bikin. Alfa, saya kemarin tanpa sengaja saya bikin sama Tulus, bukan nggak sengaja. Saya mau memperingati hari meninggalnya Chrisye di 30 Maret. Iya, 30 Maret. Saya ngeluarin andaikan kau bisa. Kamu yang main drum juga. Andai kau bisa aja deh. Main dengan orkestra secara virtual. Saya nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Karena saya cuma mau mengrespek orang bahwa ingat sama ada penyanyi legenda, penyanyi lagu ini. Itu viewership sekarang 45 juta. Saya nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Kenapa? Karena dari mulut ke mulut. Jadi emang dunia industri ini penuh dengan keajaiban. Tapi tentunya itu nggak akan bisa terjadi sama semua produk itu. Jadi emang yang namanya usaha untuk sharing ke teman ya itu harus dilakukan lah. Menurut saya gitu ya. Itu standar-standar yang namanya standar promosi tetap dilakukan. Dulu radio jadi penting, sekarang mungkin penting lagi atau gimana, atau berbagi peran dengan sosial media untuk bisa berpromosi. Menurut saya emang itu it's a must. Dan itu pun juga tergantung genre musiknya, tergantung komunitas yang akan kita tuju kayak gimana. Ketika saya bilang, saya ngomongin tadi album Simfonesia, saya cuma membuat karena yang biasanya senang orkestra itu lebih dewasa, jadi saya membuat satu event-event tertentu yang membuat orang yang senang orkestra untuk nengok ke YouTube saya atau ngelihat ke Spotify saya. Jadi sebetulnya caranya berbeda-beda, tapi memang harus menggunakan strategi dan menggunakan fasilitas yang memungkinkan yang kita ada. Tapi banyak juga hal kejadian yang ada yang nggak diapa-apain jadi juga, ada yang udah diapa-apain, wah dikeluarin promosi gitu, nggak jadi juga. Jadi wah itu bagian dari dinamika berindustri musik di seluruh dunia begitu, setahu saya, kira-kira gitu. Cuman menurut saya, katakanlah untuk kata band atau penyanyi yang harus dinilai itu nanti adalah keseluruhan ketika dia mencapai eksistensi di industri musik kita ini gitu. Pasti ada yang lebih meledak, ada yang kurang, ada yang meledak lagi, ada yang turun lagi. Nah, itu di episode itu yang akan dinilai. Lo menceritakan apa sama musik lo? Kehidupan, pikiran lo, ekspresi lo, kira-kira gitu. Itu yang paling asik di itu sih, di apa? Bukan dinilai sih, nanti itu yang akan dikenang sama orang gitu. Wow. Jadi kita nggak boleh serius ya. Ya kok single gue berikutnya nih kurang ya gitu pendengarnya gitu. Maksudnya kadang-kadang kan kita kalau udah hits nih, aduh takut nih buat produksi, takutnya malah turun gitu misalnya kayak gitu ya. Iya. Iya benar sih. Gini, jadi tapi memang itu proses ya, benar ya Om ya, proses. Ya. Dan saya balikin, musik itu ekspresi diri loh, ekspresinya Bebop dan teman-teman, ekspresi saya. Kali ini saya mau cerita, mungkin kalau kisah cinta langsung mungkin dapat viewers. Kali ini saya nggak mau kisah cinta, katakanlah gitu. Atau bahkan musiknya mau lebih explore, yang lebih dalam tanda kutip menjangkau komunitas yang lebih sedikit, nggak apa-apa. Itu kalau itu bagian dari ekspresi yang akan kita ceritakan. Gitu. Jadi menurut saya itu perjalanannya itu yang akan perjalanan Ladies Night, perjalanan siapa, perjalanan band itu yang akan nanti menjadi satu kesatuan yang akan dikenang sama orang. Gitu. Oke. Aku jadi ingat ini statementnya Om Erwin, katanya revenue itu tidak melulu soal uang ya Om ya, soal yang lain-lain, exposure, apa segala macam. Jadi, dan apa ya itu maksudnya? Kok gue lupa kapan ngomongnya? Kemarin Om pas rekaman. Iya. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu tuh, kalau kita ngomong pasti kalau kita industri, kita ada hubungannya dengan apa yang kita keluarkan, ada yang kita masukkan. Tapi revenue itu yang kita masukin, kalau bentuknya revenue jangan ngitung kalau kita berproduksi 10 juta harus balik 15 juta. Enggak. Kadang-kadang balik uangnya cuma 7 juta, cuman 50 juta lainnya itu bentuknya kesempatan lainnya. Itu menurut saya gitu. Atau dikenal begitu. Atau direspek. Itu juga kan bagian dari revenue yang kita dapat. Mungkin makanya saya bilang jangan lihat revenue itu cuma uang yang dapat. Atau sales yang kita dapat. Oke Om. Ya. Nah Om, ini ada satu pertanyaan terakhir titipan nih dari
Kang Suhandayana dari Parekraf nih Om. Jadi beliau nanya katanya, ini aku bacain ya Om. Bang Erwin Gutawa. Katanya Gara-gara gini, saya ini, karena saya lebih muda dari Chandra dan Ikang loh. Oke, sebagai penutup pertanyaan ya, Bang Erwin Gutawa, bagaimana etikanya jika kita menyajikan musik dengan mengubah nada atau irama lagu genre berbeda milik musisi lain yang sudah bukan paten sih ya, mungkin yang sudah punya hak ciptanya gitu ya. Meski hanya beberapa frasa saja. Tujuan rekomposisi agar sesuai dengan karakter genre musik yang kita pilih, tanda tanya. Bentar, aku juga bingung nih. Hanya yang jawab kamu dong. Harusnya yang orang lawyer itu yang itu. Iya benar juga ya Om. Ya itu etikanya untuk merubah. Mungkin kalau Om Erwin kan sering mengaransemen ulang atau ada istilahnya penyesuaian terhadap lagu yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau menurut Om Erwin aja nih, secara etika itu sebaiknya seperti apa nih kalau kita rekomposisi atau arrange gitu? Ya, jadi gini. Menurut saya etika, saya takut salah juga ya kita ngomong etika, karena kalau hukumnya pasti ada, mungkin Chandra dan teman-teman di FESMI yang bagian legal akan bisa tahu yang melanggar tuh kayak begini, nggak boleh gitu. Tapi etika yang paling dasar yang saya tahu adalah kalau kita mau ngegarap, apalagi untuk mengkomersialkan atau membuat ini sebagai sebuah produksi yang serius, adalah kita harus dapat izin lah, paling nggak dari pencipta lagunya gitu ya, atau siapa yang pun yang buat lagu itu. Nah kebetulan saya emang suka sekali kalau emang Alsa ikutin, saya tuh suka sekali emang mengaransemen lagu dari tahun 50-an atau aransemen tahun 70-an, tahun 80-an, saya bikin baru. Tapi terus terang ketika saya mengerjakan atau merearrange atau reproduce lagu-lagu itu, tujuan saya bukan mau bernostalgia. Saya mau mengekspresikan diri saya terhadap lagu itu. Jadi saya mau interpretasikan baru. Jadi otomatis dulu kalau ngikutin album Kus Plus saya yang dulu kan saya bikin Salute Tribute to Kus Plus, saya rearrange berdasarkan siapa yang nyanyi dan musik saat itu yang kayak apa. Mungkin kalau Kus Plus kan kita tahu skala-nya kayak apa. Lebih banyak rocknya, bahkan ada yang orkestra grande apa segala macam, tergantung saya lagi bekerja sama dengan siapa. Jadi otomatis ada perubahan, tapi perubahan-perubahan yang saya sesuaikan ya untuk kepentingan interpretasi saya. Tujuannya gitu. Jadi emang menurut saya sih, saya sering lakuin itu, dan nggak apa-apa. Kalau soal etika ya minta izin dulu lah sama yang punya lagunya gitu. Iya benar. Kalau hukumnya ya kalian lah yang ngerti-ngerti ya, ini pasti ada bagian legalnya. Kalau lebih dari 8 bar jangan dirubah atau gitu. Komplain ya itu saya nggak tahu sih. Tapi tentunya itu artinya saya tuh nggak kalau bikin lagu lama tuh nggak pengen mainin ulang. Saya menginterpretasikan baru, pengennya gitu. Makanya keluarlah intronya beda, chorusnya, interlude-nya berbeda, cara phrasing nyanyinya berbeda. Itu karena saya bukan sekedar pengen mainin ulang, tapi saya mau punya interpretasi baru terhadap lagu itu gitu. Jangan sampai melanggar hak moral ya Om ya. Yang penting hak moral itu bisa perubahan lirik lagu. Nah ini lawyer nih jadi tahu. Jangan sampai teman-teman. Pokoknya kalau kita menginterpretasikan secara aransemen aja sih nggak masalah, asal hak moralnya tetap dijaga gitu. Ya nggak kerasa waktunya. Teman-teman mohon maaf karena tadi mulainya agak sedikit terlambat. Maklum banyak kesalahan teknis juga. Tapi insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi, dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay, yang udah excited. Mohon maaf banget kalau pertanyaannya belum bisa aku sampaikan ke Om Erwin ataupun KB Boy. Oke, acara kita kembalikan ke Putri Siaan. Thank you, Boy. Sukses ya, Ben lo. Yes, siap Om Erwin, sehat-sehat Om Erwin. Sama-sama. Sehat-sehat selalu, sukses. Ya. Terima kasih Kak Alsa, terima kasih Om Erwin, terima kasih KB Boy. Wah, sharing yang sangat menarik dan seru. Nah, teman-teman, nggak kerasa kita udah mencapai di akhir webinar pada sore hari ini, udah 2 jam, nggak kerasa banget. Tentunya pasti banyak banget ilmu yang bisa kita dapat dari Om Erwin, dari KB Boy, dan dari Kak Alsa, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa
membuat kita melangkah lebih yakin lagi ke depannya untuk kebaikan kita semua. Akhir kata, saya mau mengucapkan terima kasih untuk waktu dan perhatian serta keikutsertaannya dari seluruh peserta Diksi Fesmi. Terima kasih juga kepada Om Erwin Gutawa, terima kasih kepada Kak Beboy, terima kasih juga Kak Alsa sebagai moderator. Terima kasih juga untuk perwakilannya atas kehadiran dari perwakilan serikat daerah yang hadir. Terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI atas dukungan penuhnya. Terima kasih juga buat teman-teman partner media partner, yaitu Pop Hari Ini, Indomusikgram, Musikblast.id, Kala Kolektiva, dan Subs Indonesia. Teman-teman semua, sampai jumpa lagi di webinar minggu depan. Kita akan bahas tentang audio bersama Eko Sulistyo dan Dimas Pradipta. Jagoan. Kita akan sharing-sharing serunya. Jangan lupa teman-teman bergabung bersama kami melalui website Fesmi di www.fesmi.id. Jangan lupa juga buat follow Instagram Fesmi di @fesmi.id untuk diketahui webinar sore hari ini bisa kembali disaksikan di YouTube Fesmi. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat semuanya. Thank you, sehat-sehat selalu. Thank you semua.